Assalamualaikum teman-teman. Ini ada yang tahu nggak ya? Ini daun apa? Terus besar nih ya. Mantap. Terus hijau. Hijau. Mantap. Ini namanya daun mangkok-mangkok. Kalau di Padang namanya daun tapak leman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat dokter Yadi India semua. Setelah sebelumnya saya konten tentang membuat rendang, masak rendang 2,5 kg. Malam ini saya buat konten lagi untuk resep baru ya, resep buat gulai telur pakai daun mangkok-mangkok. Mungkin itu sebagian orang mungkin masih baru ya, tapi mungkin di kampung saya itu udah biasa. Ini untuk yang masak ini kita butuhkan yang jelas ada telur ya teman-teman, ada telur, kemudian ada daun mangkok-mangkok yang sudah saya iris tipis-tipis. Mungkin sebelumnya bentuknya seperti ini ya, mungkin teman-teman pernah lihat ya daun mangkok-mangkok ini. Untuk bumbu-bumbunya saya memerlukan pertama ada santan ya, santan murni 1,5 kilo ya. Nanti juga waktu pos masak kita akan tambahkan air. Kemudian ada cabai merah giling, ini kita pakai 1,5 on. Kemudian ada bawang putih, nanti kita pakai 1 on ya teman-teman. Ada jahe giling mungkin hanya 1 sendok, nggak terlalu banyak dipakai ya. Dan sama kunyit juga hanya 1 sendok teh aja. Kemudian ada bawang merah yang seperti biasa. Saya biasakan bawang merah ini pakainya lebih senang dipotong atau diiris tipis-tipis dibandingkan digiling ya teman-teman. Kemudian untuk daun-daunnya ada daun kunyit, kemudian ada daun salam ya, ada 3 lembar. Ada daun jeruk ya. Kemudian ada daun serai untuk mengharumkan masakan. Inilah semua bumbu yang kita butuhkan untuk masak gulai telur pakai daun mangkok-mangkok. Yuk teman-teman ikuti saya, kita masak yuk, lanjut. Teman-teman kita mulai masak ya. Pertama kita tuangkan santannya ya. Santan kita tambah air ya teman-teman ya. Tambah air ya teman-teman ya. Tambahin aja airnya. Oke, kita masukin ya teman-teman cabai ya. Cabai ini kita masukin hanya sekitar 1,5 on ya. Kemudian kita masukin bawang putihnya semua ya. Kemudian kita masukin jahe 1 sendok saja, cukup 1 sendok karena ini beda sama rendang ya. Untuk kunyitnya nggak terlalu banyak ya, karena jadi 1 sendok teh sebenarnya, jadi gak kasih ujung aja ya. Untuk daun-daunnya, daun kunyit ya kita gulung aja.
diikat. Kemudian daun salam kita masukin, kemudian daun serai sama daun jeruk, kompornya kita hidupin ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk ya teman. Jadi dalam proses bikin gulai atau rendang pun, tahapan pertama ini jangan sampai santannya menggumpal-gumpal. Di saat santan menggumpal tersebut, nanti hasil masakan menjadi tidak bagus ya. Jadi tetap harus kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk terus ya. Kita aduk terus sampai santannya matang. Ya teman-teman, ini santannya udah mulai matang ya. Kita masukin bawang merahnya ya. Bawang merah itu 1 on. Terus kita aduk-aduk ya teman-teman. Terus kita aduk-aduk terus nanti sampai mulai matang, betul. Nanti kita masukin daun mangkok-mangkoknya. Tetap diaduk ya. Tetap kita aduk, jangan sampai, karena dalam proses memasak gulai, proses pengadukan ini punya peran cukup penting. Bisa kita lupa mengaduk, nanti seperti kita awal tadi ya, santannya menggumpal. Atau tetap sekarang, nanti juga mempengaruhi kualitas masakan ya. Kita lanjut ya teman-teman. Oke teman-teman, nih santannya sudah mulai ini ya, nah ini ya, lembung ya, lembung nih, nampak nih teman-teman ya, lembung. Kita masukin daun mangkok-mangkoknya ya, kita masukin daun mangkok-mangkoknya, kita masukin semua daun mangkok-mangkok. Oke, dan mangkok-mangkoknya kita masukin, tetap kita aduk-aduk sampai dan mangkok-mangkoknya matang dan lembut. Nanti baru kita masukin telurnya ya. Jadi baru ya teman-teman. Saya aduk terus, diaduk-aduk terus. Seperti tadi, tahapan menggulai ini memang harus, proses pengadukan itu sangat berperan sekali. Jadi kalau kita menggulai kayak telah pengaduk ya, hasil masakannya juga nggak sempurna. Oke, selesai teman-teman ya. Ini sampai dan mangkok-mangkoknya ini, karena dalam mangkok-mangkok tersebut strukturnya keras. Jadi kalau kita tidak potong halus-halus, untuk mendapatkan dagingnya jadi lebih lunak ya agak terkendala juga. Maka tadi kita potong tipis-tipis ya teman-teman. Juga pemasaknya juga dimasukkan lebih awal biar lebih cepat matang sebelum telurnya masuk. Jadi daunnya sudah matang duluan. Oke, ikutin terus ya teman-teman.
Tuh, daun mangkok-mangkoknya sudah mengeluarkan harumnya teman-teman. Cium ya di sini. Udah harumnya ya, tapi tetap kita aduk-aduk ya. Di sini daun mangkoknya masih belum melunak sekali, jadi tetap kita aduk-aduk ya sampai sudah matang betul. Nanti baru kita masukin telurnya. Ya tetap kita aduk ya. Ini teman-teman lihat sekarang ininya udah lembut ya. Ini pun udah udah mulai matang ya. Di saat kondisi daunnya sudah lembut, ini baru kita masukin telurnya ya. Telurnya kita ceplok. Oke. Ya teman-teman, kalau udah kita masukin semua ya, ini kita sama apa, tetap kita tunggu sebentar telurnya matang dulu. Kemudian setelah itu kita makan ya. Kita coba rasanya. Ini telurnya dicampur sama ini ya, sudah bercampur sama daun mangkok-mangkoknya, udah harum ya. Bentar lagi matang. Udah matang ya teman-teman. Dah kita siapkan ya, kita makan ya. Oke, lanjut. Kasih kita matikan kompornya. Ini hasil kreasi kita. Gulai telur pakai daun mangkok-mangkok. Alhamdulillah.
Nah teman-teman, ini hasil olahan kita tadi, gulai telur pakai daun mangkok. Sekarang kita coba makan ya. Enak kok. Ini sampai telurnya ya, yang sudah campur sama daun mangkok. Coba ya. Bismillah. Daun mangkok-mangkoknya lembut, senang ya. Jadi daun mangkok ini pada dasarnya strukturnya keras, jadi tadi memang lebih awal dimasukin, sehingga kita dapatkan daun mangkoknya lebih lembut ya. Untuk telurnya saya rasakan telurnya kan ada campur sama daun mangkok, jadi rasanya lebih enak karena baunya daun mangkok ini cukup harum ya. Jadi lebih nambah selera kita makan. Ini mungkin teman-teman bisa coba di rumah ya. Pilihan untuk masak telur mungkin sama ini mungkin hanya digoreng biasa. Ada tambahannya pakai daun mangkok atau juga mungkin pakai yang lain. Tapi yang saya tampilkan hari ini ya pakai daun mangkok. Mungkin teman-teman bisa coba di rumah memasak gulai telur dengan daun mangkok. Terima kasih telah menonton vlog saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.